Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Narsyofi. Dan pada vlog kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya menggunakan IWD ya untuk terkoneksi dengan WiFi. Jadi seperti yang teman-teman tahu, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 1 Januari 2021, saya baru saja menerbitkan tulisan mudah mengkonfigurasi WiFi dengan IWD. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau di proses instalasi Arch Linux ya, saya lupa tepatnya sejak bulan berapa pada tahun 2020 kemarin, itu ketika kita baru mau memasang Arch Linux di Arch ISO, itu kita langsung disuguhkan dengan tampilan yang seperti ini ya, tampilan seperti ini. Di sini ada keterangannya for Wi-Fi authenticate to the wireless network using the IWCTL utility. Nah, jadi sekarang Arch ISO kalau misalnya kita pasang Arch ya, itu kita sudah tidak menggunakan lagi Wi-Fi menu ya, Wi-Fi dash menu, tapi kita sudah digiring untuk menggunakan IWCTL. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Mungkin beberapa teman-teman masih bingung ya bagaimana cara menggunakannya. Secara sederhana ya, saya bisa bilang kalau menggunakan IWCTL ini sangat mudah, interface-nya sangat mudah dipahami, meskipun tampilannya bukan seperti Ncourse Wi-Fi menu ya, Wi-Fi menu. Dia tampilannya Wi-Fi menu itu tampilannya Ncourse, kita bisa pilih, ada dialognya di tengah seperti itu. Tapi kalau IWCTL ini tampilannya lebih ke command line interface ya, mungkin tampilannya lebih ke CLI dengan shell. Tampilannya shell, sorry, tampilannya bentuknya shell gitu. Nah, teman-teman bisa ngelihat nanti di bawah ya. Saya akan mendemonstrasikan sambil menunjukkan bagaimana cara saya menggunakan membaca blog ini ya. Jadi kita panduannya menggunakan blog banithijau.github.io saja. Oke, pertama adalah di sini teman-teman bisa lihat ya, saya masih terkoneksi dengan WiFi. Kemudian saya bisa lakukan, saya zoom dulu mungkin ya. Oke, IP address show, IP AS. Di sini saya punya, sebentar saya akan hilangkan dulu nih network interface yang lain ya. Mungkin saya akan pause dulu videonya. Oke, saya baru saja melakukan disable network virtual ya dari Virt Manager KVM Kemu. Ini saya disable, sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang sisa network interface yang biasa ya, loopback interface, Ethernet interface, dan wireless LAN interface. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau saya sudah mendapat IP ya dari router. Nah, kita akan coba untuk disconnect dulu. Mungkin saya akan pause dulu videonya dan saya akan disconnect ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, saya baru saja melakukan disconnect ya terhadap jaringan wireless di rumah saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau interface wireless 0 sekarang sudah tidak memiliki IP. Oke, pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah, ini Wi-Fi CTL ya. Ini dia. Tadi WPA suplikan ya, sorry. Nah, ini dia IWCTL ya. Ketika untuk mengaksesnya, untuk mengakses IWCTL shell, kita perlu masuk dengan menjalankan perintah IWCTL. Oke, kita masuk ya, IWCTL. Masih kurang besar ya, mungkin saya bisa besarin lagi. Oke, seperti ini ya. Lalu enter. Nah, kalau prompt dari shellnya sudah berubah seperti ini, artinya kita sudah masuk ke dalam IWCTL, IWD shell ya. Kita bisa melihat bantuan, ada komen apa aja yang tersedia dengan menjalankan perintah help. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih, ada banyak banget. Helpnya juga sangat helpful ya, sangat membantu, sangat jelas. Kita bisa melihat di sini ada optionnya sebelah kiri. Di sebelah kiri sini ada optionnya, dan di sebelah kanan sini ada deskripsinya ya. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Oke, langsung saja best practice ya, biar tidak berlama-lama videonya. Pertama, kita perlu mengetahui dulu device list apa saja yang tersedia di mesin kita. Oke, caranya Ini tadi saya Ctrl L ya biar clear screen. Caranya adalah device,
lalu list. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya memiliki network interface yang bernama WLAN 0 ya, WLAN 0. Seperti gambar ya, WLAN 0. Kemudian kita bisa melihat detail dari WLAN 0 dengan menggunakan option show device, lalu WLAN. Nah, di sini IWD shell ini sudah memiliki fitur auto completion ya. Jadi kalau optionnya tersedia di dalam teman-teman bisa menggunakan tab ya, misalkan seperti ini. WLAN WL lalu saya tab. Nah, WLAN 0 dia akan melengkapi seperti yang ada di nama dari network interface-nya. Kemudian kita bisa tab lagi untuk mengetahui opsi apa saja yang tersedia. Tab lagi. Nah, di sini ada set property dan show ya. Saya ingin show. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nama WLAN 0 di sini kenapa ini ada yang salah nih dengan terminal saya, color terminal saya. Di sini sebenarnya di sini ada set table, ada property. Coba nggak kelihatan nih. Saya kurang tahu juga kenapa ya. Oke, di sini bisa lihat nama WLAN 0, mode station, power on ya. Jadi powernya harus on kalau kita mau mendeteksi WiFi, kemudian modenya juga harus station. Oke, lanjut ya. Sekarang adalah IWCTL station scan ya. Jadi sebelum kita terkoneksi dengan WiFi, kita harus melakukan scanning dulu. Station WLAN 0 scan. Station WLAN 0 ada perintah apa aja? Ada connect hidden, disconnect, get hidden access points, get networks, dan scan. Kita akan gunakan yang scan. Ya, kalau kita gunakan show, kita bisa melihat status dari scanningnya. Scanning no, ya. Kalau kita jalankan scan, nanti statusnya scanningnya berubah jadi yes. Ya, di sini. Tunggu prosesnya sampai no. Nah, di sini yang saya jelaskan dari paragraf yang di bawah ya. Saat menjalankan scan value dari scanning, no akan terganti menjadi yes. Ya, ini maksud saya. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita gunakan option get networks ya. Di sini ada contohnya di bawah. IWCTL station get networks. Station WLAN 0 get strip networks. Oke, kita coba ya. Station WLAN 0 get strip networks. Oke, kalau sudah enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada daftar networks yang tersedia ya. Kemudian di rumah saya bernama Bandit Hijau. Nah, kita akan connect ke networks Bandit Hijau. Bagaimana cara connect-nya? Cara connect-nya dengan menggunakan connect. Station WLAN 0 connect lalu nama SSID-nya yaitu Bandit Hijau. Ya, kita coba ya. Saya clear screen dulu. Kemudian saya jalankan station lalu WLAN tab WLAN 0 lalu connect lalu nama SSID-nya Bandit Hijau. Ini juga auto compression ya ternyata. Misalkan kita mau coba yang Hairtop misalkan. Nah, ternyata juga auto completion Bandit Hijau. Nah, kemudian kalau sudah SSID bisa di enter atau teman-teman mau masukkan password juga bisa. Tapi saya lebih prefer untuk di enter karena nanti ada perintah seperti ini, type the network passphrase for Bandit Hijau PS key. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, di sini interface-nya akan dialiaskan dengan bintang ya, dengan star. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau passwordnya terlihat. Oke, saya akan masukkan password dulu. Oke, saya udah masukkan password, kemudian enter. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, kita bisa buka terminal satu lagi mungkin. Nah, di sini indikator di atas sudah bisa lihat ya. Kalau saya sudah mendapatkan akses jaringan, saya mungkin bisa IP AS. Nah, saya sudah mendapatkan IP nih. Oke, kemudian saya bisa ping ke arslinux.org. Oke, saya sudah dapat akses internet di sini. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian yang bisa kita lihat dari catatan saya, itu aja ya. Terus lokasi file konfigurasi ini, teman-teman bisa lihat lokasi file konfigurasinya berbeda dengan WPA Supplicant yang menyimpan file konfigurasinya pada direktori etc, kemudian WPA WPA Supplicant ya. Nah, kalau si IWD ini disimpannya di var lib lalu IWD. Nah, ini hanya bisa diakses oleh yang memiliki root permission ya. Mungkin saya bisa exit dulu. Lalu, nah yang ini.
Nah, sekarang saya mau akses nih ke directory var lib lalu iwd. Nah, di sini dikatakan permission deny ya. Jadi secara file konfigurasi tempat menyimpan file PSK-nya ini dia lebih aman ya, karena tidak sembarang user bisa mengaksesnya. Dibandingkan kalau WPA suplikan, dia dapat diakses di cd etc lalu WPA suplikan. Nah, bisa diakses kan. Tapi kalau iwd tidak mudah diakses. Mungkin dari sini ya mungkin bisa masuk kategori security ya. Bagaimana cara perbedaan antara WPA suplikan dengan iwd dalam menyimpan file konfigurasi. Oke, sekian sepertinya video kali ini sudah sampai sini aja yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman dalam menggunakan iwd kesehari-hari ataupun untuk menghubungkan internet pada Arts ISO. Nama saya Rizky Shofi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Boleh di-share videonya, boleh di-subscribe, boleh di-like, boleh di-komen apabila ada pertanyaan yang belum dipahami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.